lagi, mereka akan dapatkan keamanan dan kenyamanan riding bersama kita. Hai, selamat datang lagi di Papoto. Semakin lama Ladies Bike Bike, kontennya makin seru nih. Dari sepeda lipat sampai ke road bike. Ladies Bike Bike dari yang Sally sampai brand ambasadornya Cervelo sebelah kita. Halo Mbak. Halo. Dengan siapa? Tebi. Mbak Tebi Sumendap. Brand ambasador dari Cervelo. Kita hari ini bukan diundang sih, maksa untuk bisa di sini ngobrol dengan Mbak Tebi. Mbak Tebi ngobrol tentang sepeda nih. Ya. Udah berapa lama main sepedaan Mbak Tebi? Kebetulan aku sendiri dari 2013. Oke. Jadi kurang lebih 7 tahun. Awalnya tuh sebenarnya triathlon. Oke. Nah, karena triathlon harus latihan sepeda, jadi mau nggak mau ya menggeluti dunia sepeda, olahraga sepeda ini. Oke. Tapi dari 3 cabang olahraga yang ada di triathlon itu, akhirnya jatuh cintanya lebih ke sepeda Dibandingkan renang atau lari. Nah, Oke. dari situ aku bentuk satu perkumpulan yang tadinya paling cuma 12 orang, akhirnya menjadi satu komunitas besar namanya Women Cycling Community. Oke. Nusantara. Nusantara guys. Jadi Tante Tebi. Gila lo tante. Kalau di kalangan sepeda kan Tante Om ya. Mbak aja. Tebi aja. Tebi. Kalau si Tebi ini, jadi dia ini adalah founder dan sekalian ketua ya. Iya. Sekalian ketua WCC, yaitu Women Cycling Community Nusantara. Nanti kalian bisa langsung follow ke Instagramnya ya. Ya. Instagramnya yang ini. Nah, itu kalian kalau merasa pengen join sebagai women cycling, sepedanya apa aja? Apa aja sih, dari road bike, sepeda lipat, mountain bike, gravel, semuanya kita welcome. Khusus wanita ya? Iya harus. Khusus wanita, female nggak bisa ya? Kalau bisa keep up dengan kita, kenapa tidak? Sih, nah itu jadi untuk yang wanita-wanita yang belum ada komunitas dan kalian pengen gabung di WCC, silakan gabung ya. Kita lanjut. Oke, Mbak Tebi, sejak kapan jadi brand ambasadornya Cervelo? Kurang lebih 1 tahun sekarang. Setahun ya? Oke. Kenapa ceritanya pada waktu itu memilih road bike? Apakah ada cerita? Kalau biasanya kan goeser-goeser pemula itu biasanya dimulai dengan Sally gitu untuk fun gitu. Iya. Sebenarnya nggak ada alasan lain karena triathlon itu memang harus pakai road bike. Oh. Karena dia di aspal. Emang dari awal ya? Emang dari awal, jadi ya mau nggak mau ya arahnya udah ke road bike dari awal. Jadi nggak sempat nyobain Sally atau punya Sally? Sally punya, karena memang WCC sendiri kita ada divisi sepeda lipatnya juga. Oke. Di seluruh Indonesia ada. Jadi aku pun goes Sally sama anak-anak Sally. Oh. Tapi memang preference aku pribadi dan aku memang olahraganya di sepeda balap, di road bike. Keren guys. Papa Oto sendiri, gue sendiri belum pernah nyobain road bike, seberapa fun dan seberapa asiknya road bike. Tapi kalau ngelihat nih, emang sepertinya asik ya. Kalau menurut Mbak Tebi, pengalaman apa yang paling seru bersama sepeda road bike? Kayaknya road bike itu yang nggak bisa dibeli adalah adrenalinnya, pengalaman bisa goes travel ke pelosok-pelosok daerah-daerah di Indonesia. Okay. Itu benar-benar sesuatu pengalaman banget yang kalau misalkan nggak pakai road bike mungkin nggak bisa ke situ gitu. Wow. Kalau pakai sepeda lipat nggak bisa kemana-mana ya? Sepeda lipat juga bisa kemana-mana, cuman kalau road bike itu jadi bisa lebih jarak jauh.
Jadi lebih bisa. Sepeda lipat juga sebenarnya bisa sih, cuman medan-medan tertentu medannya berbeda nggak gitu. bisa, betul. Mungkin kalau sepeda lipat jadi agak mungkin lebih capai ya. Kalau road bike kan dari kayuhannya aja kan, satu kayuhannya sama seli kayuhannya kan juga berbeda. Kecepatannya. Walaupun memang dua-duanya serves its purpose juga ya. Yes. Tapi kalau road bike itu banyak sekali acara-acara yang kita bisa goes tuh lebih dari 100 kilo. Dan itu tuh benar-benar nggak cuman pengalaman capeknya ngikutin satu event seperti itu, tapi pemandangannya, kita bisa datang ke kota yang berbeda, nikmatin kuliner yang berbeda, dan kenalan sama orang-orang yang berbeda juga. Dan itu menurut aku itu hal-hal yang nggak bisa dibeli gitu. Jadi itu pengalaman yang luar biasa banget aku ada di komunitas ini, yang sekarang kita WCC ini udah ada di 23 kota di seluruh 23 kota. Ya, di Indonesia 23 kota, dan di satu kota itu nggak cuma ada road bike, jadi ada sepeda lipat sama mountain bike juga. Jadi beda mindset lagi kan, culture-nya beda lagi gitu. Jadi aku seneng gitu terekspos dengan perbedaan-perbedaan itu. Kita tuh satu passion, yaitu sepeda, tapi sepedanya macam-macam. Dan di kota yang berbeda-beda. Di kota yang berbeda-beda ya. Dan sepedanya juga unik-unik, ya orangnya juga unik-unik. Seru banget lah, bener-bener dinamis banget sih menurut aku, dan aku seneng banget aja. I don't know, I'm just passionate about it. Gila guys. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nih, Mbak Tebi ini dia punya big vision untuk women cyclist. Jadi keren sih kalau ngebayangin ya, kalau Indonesia, Nusantara, satu Indonesia gitu punya women cyclist yang bisa digerakkan secara masif dan semua wanita bisa jadi sepedaan. Itu seru. Itu benar-benar part yang paling seru ya Mbak Tebi ya. Kita lanjut. Selama bersepeda Mbak, pernah jatuh nggak sih? Pernah lah. Oh iya? Ternyata pernah jatuh. Pernah banget, pernah jatuh, pernah kena serempet, pernah ditabrak motor, pernah tabrakan beruntun, pernah dijahit juga karena itu operasi. Pernah sih, 7 tahun. Selama 7 tahun bersepeda pernah semua ya? Pernah semua sih. Ya alhamdulillah sekarang masih sehat walafiat dan ya, masih dilindungi. Bener. Cuman udah ngerasain sih, lumayan sih. Lumayan ya? Iya. Itu kalau untuk bersepeda sendiri setiap minggu berapa kali? Aku minimal 3 kali dalam seminggu kalau lagi rajin, biasalah. Kalau lagi nggak rajin paling seminggu 2 kali, sekali kadang-kadang juga. Cuman kalau emang beneran lagi rajin aku bisa 3 sampai 4 kali. In a week? In a week. Sekali sepeda berapa kilo? Minimal 35 kilo. Minimal 35 kilo. Iya. Average speed? Waduh, aku average speed sebenarnya nggak sekenceng yang kenceng ya. Cuman mungkin moving speed aku tuh ada di 35-38, 40. 35-38 nggak kenceng guys. 7 tahun, aku kan 7 tahun. Yang lainnya mah kalau udah 7 tahun banyak yang 6 bulan sepedaan aja mereka moving speednya udah 40 sekarang. Gue guys, pakai sepeda lipat nih untuk sekitaran GBK itu baru 3 kali putaran lah. Average speednya masih 10. Itu udah capek luar biasa. 15 kilo ya 3 kali putaran GBK. Beda fungsi. Beda fungsi ya? Fungsi. Dan pengen sih, maksudnya rutin terus, bener kalau misalnya rutin bisa nggak sih gua upgrade average speed gitu kan? Bisa banget. Oh iya ya? Sangat amat bisa, justru kuncinya adalah di konsistensi dan rutinitas. Konsistensi dan rutinitas. Iya, itu benar-benar kalau rutin sama konsisten, speed akan bertambah, power akan bertambah, dan paling penting endurance-nya akan bertambah panjang. Pasti itu pasti. Okay. Latihan nggak bakalan bohong sih. Latihan nggak bakalan bohong. Iya. By Tebi. Latihan nggak akan bohong guys. Jadi soalnya kalau gue sering diomongin gitu sama yang lain-lainnya. Lu latihan gak bakalan bohong, lu ya terang aja lu copot mulu gak pernah latihan gitu. Oke. Tapi sebenarnya selama bersepeda 7 tahun sering ikut event apa? Kalau event lebih sering ikut event triathlon jujur. Kalau iya karena apa? Karena event sepeda itu banyak yang hari Sabtu. Kebetulan aku hari Sabtu tuh nggak bisa ibadah aku. Jadi disayangkan banget, dan kadang-kadang tuh event sepeda tuh ada yang Sabtu Minggu 2 gitu. Jadinya aku suka jarang daftar event sepeda. Maka dari itu aku bikin event sendiri, WCC bikin event sendiri. Keren Jadi kan kita
nggak boleh komplain, harus provide solusi dong. Exactly. Ya udah, alhasil setiap riding WCC bulanan itu pasti hari Minggu. Oke. Biasanya kalau apa sih benefit dari wanita-wanita cyclist yang join di WCC? Maksudnya apa yang mereka dapatkan? Mereka akan dapatkan pengalaman, mereka akan dapatkan teman yang lebih banyak lagi, mereka akan dapatkan keamanan dan kenyamanan riding bersama kita. Okay. Dan kedepannya mereka akan mendapatkan event-event sepeda yang kita buat tailor made khusus buat perempuan, karena kita yang bikin perempuan, kita paham perempuan tuh butuhnya dan maunya apa gitu. Nggak cuma itu juga gitu, WCC punya official merchandise sendiri, jadi kita paham banget apa yang perempuan tuh suka, dari warna, dari bentuk, dari apa. Jadi kita punya jersey sendiri, kita akan develop manset sendiri, kita punya cycling cap sendiri, dan kedepannya agak bocoran dikit, kita pengen bikin juga sepeda lipat yang brand kita sendiri juga gitu, untuk lebih menjangkau lebih banyak orang lagi supaya bisa bergerak sepedahan. Karena mungkin road bike nggak untuk semua perempuan, tapi nggak mungkin perempuan nggak bisa sailing, nggak bisa sepeda lipat, karena lebih mudah. Semua bisa pasti, iya. Pasti bisa. Bisa. Jadi kita lebih mau ke sepeda lipat dulu aja, kita pengen bikin sepeda lipat sendiri by WCC. Keren ya? Gitu. Kayaknya nggak cukup waktu buat satu part di ngobrol bareng sama Mbak Evi nih. Oh iya, lupa juga. Jadi WCC ini nggak cuma komunitas bersepeda, tapi kita tuh sebenarnya core visi kita tuh adalah pemberdayaan wanita. Jadi kita tuh women empowerment. Jadi kita akan ngebantu dan kita akan nge-support perempuan-perempuan ini, apa isu dari perempuan-perempuan ini. Kita bersuara isu perempuan apa, cuman itu kita saling membantu usaha-usaha dari member-member kita sendiri gitu, kira memprioritaskan mereka dan apapun itu ya intinya pemberdayaan perempuan sih. Kayak kemarin gitu, kita baru kelar acara namanya WCC 1000 km Bali Pulih. Itu kita diinisiasikan oleh Mbak Lara Prasetya, dia leader WCC Bali. Dia itu ada satu timnya 6 orang, mereka menjalankan road campaign ini dari Jakarta ke Bali sejauh 1200 km. Tapi kita bulatin jadi 1000 kilo aja ditulisnya gitu. Dan mereka harus 1200. Nah itu tuh tujuannya untuk memulihkan pariwisata Bali yang terkena dampak COVID-19. Nah seperti itu. Dan dengan adanya WCC ini di setiap kota di seluruh Indonesia, kita juga mau menaikkan isu-isu di daerah setempat yang bisa kita kolaborasikan, yang bisa kita suarakan, yang bisa kita bantu. Kita mengekspos kulinernya, kita mengekspos turismenya, kita mengekspos segala macam yang ada di tempat masing-masing. Dengan adanya kita ini sebagai perempuan-perempuan rempong ini, kita tuh we want to do something gitu. Kita sebagai perempuan kita tuh haus untuk jadi lebih bermanfaat, berguna buat lebih banyak orang lagi gitu. So what can we do as a community atas nama sepeda? Apa nih kita bisa ngapain? Jadi itu yang kita akan fokuskan juga di 2021 di program kita ke depan, 1 tahun ke depan kita akan lebih ke situ sih. Indonesia ini butuh apa? What can we do for this country? Karena kita udah spread around-nya udah di seluruh Indonesia, jadi nggak mau cuma goes cantik doang gitu. Kita pengen lebih bermanfaat lah untuk nggak cuma buat diri sendiri, keluarga, komunitas, tapi sekarang untuk negara. Gila, amazing ya visinya ya. By the way, kalau misalnya ada teman-teman wanita yang mau join, caranya gimana sih? Gampang aja, kalau misalkan kalian punya sepeda, kalian tinggalnya ada di mana, di regional mana, tinggal DM Instagram kita aja di regional tersebut. Oh, semudah itu ya? Iya. Jadi kalian kalau misalnya mau register ke WCC, berarti belum tentu semua Indonesia ada. Bagaimana? Belum tentu di semua bagian Indonesia ada kan? Oh iya, kalau misalkan di kota kalian belum ada WCC, DM di WCC Jakarta, karena headquarternya pusatnya di Jakarta. Kita bisa bikin branch di kota kalian. Kalau misalkan ada beberapa perempuan yang minimal 5-7 orang yang udah goes dan mau bikin komunitas di sana, kita akan buka WCC cabang sana. Tuh guys, jadi kalau kalian nggak punya dan kalian punya temannya, langsung create branch-nya, hubungin WCC Instagramnya, langsung DM aja ya berarti ya? Iya, langsung DM segampang aja. Itu ya? Segampang itu. Keren. Terus nanti biasanya dari sana habis DM, terus apa lagi prosesnya? Prosesnya biasanya admin kita akan tarik infonya, terus kita kalau misalkan mau buka branch tuh biasanya kita
kita yang akan bikinin account Instagram. Kita akan kasih logonya sebagai establishment kalau misalkan kita mau buka itu. Tapi ada jangka waktu 2 minggu dulu sebelum kita semua kasih itu untuk perkenalan. Dan kita interaksi dulu sama calon leadernya gitu. Biasanya kita milih ada ketumnya sama waketumnya di daerah-daerah setempat. Sama mungkin pilih satu orang yang akan megang admin Instagramnya, karena kita percaya banget the power of social media, dan itu yang bisa influence orang-orang lebih banyak lagi untuk bersepedahan gitu. Jadi segampang itu sih. Ntar dari situ ya udah bikin acara rutin. Nanti kita masukin leader-leadernya ke WhatsApp group yang aku buat, semua leader regional. Nanti dari situ kita update acara. Dari situ dari acara setempat per regional kita akan bikin acara yang Nusantara apa nih yang kita bisa ngelibatin. Kayak kemarin kan kita Jawa sama Bali kita libatin sama Lombok. Nah nanti ke depan kita akan bikin 1000 km juga, bocoran 1000 km juga buat Sulawesi pulih. Sulawesi, teman-teman di Sulawesi. Sulawesi, dari mana rencana? Itu masih kita godok sih, cuman harus 1000 kilo minimal. Wow, gila sih Sulawesi ya, banyak banget tuh. Apalagi Makassar ya, hai Makassar. Katanya lagi ramai banget di sana sepedahan dan iya ramai banget katanya. Ya kan? Belum pernah kesana sih, kalau itu mau undang-undang saya ke Makassar. Keren sih Makassar sih. Tetap semangat guys teman-teman Makassar. Untuk planningnya WCC berarti sebenarnya udah panjang ya setahun depan ya. Iya, kita udah ada program ke depan sih secara regional dan secara Nusantara. Oke. Aduh, terus gini Mbak, agak bergeser dikit dari WCC. Yeah. What do you think about Indonesia bisa menjadi negara bersepeda kayak Amsterdam? Oke, kalau menurut aku itu harus dari kesadaran yang dimulai dari dalam keluarga. Menurutku ya pribadi, dan di situ harus nge-build awareness-nya kalau nomor satu kita itu butuh sehat. Sehat itu dengan apa? Dengan cara berolahraga, dengan cara makan yang teratur, makan yang asupan yang baik. Nggak cuma itu, istirahat juga harus teratur, cukup. Asupan air, minum juga harus cukup. Kita harus kena paparan sinar matahari. Social life kita juga harus sehat dengan orang lain. Nggak bisa yang terlalu sendiri-sendiri menurutku ya. Jadi intinya secara holistik kita harus memperhatikan itu semua. Dan menurutku bersepeda itu bisa mendapatkan aspek-aspek semua itu. Kalau misalkan kita bisa tanamkan itu di dalam rumah, keluar sahabat-sahabat, komunitas, negara, itu kita baru bisa gitu. Cuman awareness-nya harus dari dalam diri sendiri dan harus dimulai dari rumah sih. Aku nggak mau bilang nggak bisa, aku nggak mau bilang bisa. Aku cuman bisa encourage orang-orang untuk please sadar diri dari diri sendiri bahwa kesehatan itu sangat penting, dengan salah satunya berolahraga. Amazing. Jadi jawabannya tengah-tengah nih. Intinya adalah sepedaan aja dulu yuk. Sepedaan aja dulu. Sepedaan aja dulu. Jadi semua Indonesia bisa bersepeda baru bisa jawab. Iya, sepedaan dulu. Oke. Pesan-pesan buat cyclist, woman and men, pesan-pesannya apa nih? Ya. Kalau pesan dari aku adalah paling basicnya adalah yang penting kalau kita if we want to do something, we do it positively. Ya, karena aku percaya bahwa positivity itu akan breed positivity lagi. Yes. I truly believe that. Dan nggak cuma itu, jadikanlah tren baru kita ini bersepeda karena pandemi ini menjadi gaya hidup. Lifestyle. Iya, itu aja sih. Jadi tuh guys, jadikan bersepeda itu lifestyle. Iya. Jadi bukan karena terpaksa, karena ketakutan atau karena ikut-ikutan orang. Kalau gue nggak olahraga, gue nggak ada ini nih, nggak bisa, imun gue nggak bisa baik nih. Oh no, nggak, jangan sampai seperti itu. Karena kenapa? Itu bisa jadi musiman ya. Iya. Gitu. Karena kalau udah ngerasa sehat berhenti dong. Jadi sia-sia. Gitu. Jadi dan itu gue ngerasain sendiri sih. Yang pertamanya kaget, maksudnya gue pengen beli sepeda untuk jadi untuk olahraga teringat gitu. Dan ternyata bisa bergeser jadi boleh nih everyday bersepeda gitu. Jadi kayak lebih fun jadinya. Lebih fun dan bonus sehat sebonus, right? Sebonus. Iya. Kalau menurut aku justru kalau kita lagi ngerasa bosen nih awal-awalnya, justru itu di saat kita harus paksain untuk lakukan. Betul. Dan lakukan itu 3 minggu berturut-turut sampai menjadi kebiasaan. Betul. 21 hari kan ada kan yang bilang 21 hari
bikin create a new habit Iya, gitu. new Jadi, habit. Jadi lakuin terus menerus aja. Kalau kita nggak Betul. ngeliat dampaknya sekarang, nggak apa-apa. Kita lagi building brick by brick by brick. Kita akan ngebangun rumah nantinya. Keren ya, fondasi. Keren. Oke, gitu aja guys. Ladies baik-baik ngobrol hari ini. Jangan lupa kalian follow Mbak Tebi Simanjak dan BCC, dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian di seluruh Indonesia kalau ada dan ada foto di Indonesia. Subscribe, comment, and like. Bye.